semua? Sehat. Semua hadir? Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, kita syukur kita bisa kembali hadir semua pada hari ini dalam pelaksanaan proses pembelajaran di hari yang kedua. Materi yang kita kelanjutan dari materi yang kita sudah laksanakan pada hari kemarin. Apa materi kita kemarin? Bicara tentang apa kita kemarin? Tentang pemilu atau pemilihan umum. Jadi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kembali kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di sekolah, kembali bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar di SDN 8 Gadung, khususnya anak-anak siswa kelas. Jadi patut kita syukuri itu. Kemudian pula tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Karena beliaulah merupakan contoh teladan bagi kita semua, sehingga insya Allah mungkin semoga curahan rahmat sampai pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah curahan rahmat mungkin bisa tercurah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekalian yang saya hormati, sebelum kita mulai proses kegiatan pembelajaran hari ini, sebagaimana biasa, kembali kita awali dengan membaca doa. Untuk pagi ini yang nanti memimpin doa adalah diminta kesiapan adik Hiyatul Aulia untuk memimpin doa di pagi ini. Disilakan Hiyatul Aulia untuk memimpin doa. Silakan bisa gantian tak? Di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih kepada Hiyatul Aulia yang telah memimpin doa pada permulaan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjut pada proses pembelajaran, saya berharap kepada anak didik sekalian, itu lagi-lagi saya sudah sampaikan tadi bahwa kegiatan proses pembelajaran kita hari ini adalah masih keterkaitan dengan proses pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita bicara apa tadi? Tentang pemilu atau pemilihan umum. Apa semua dalam prosedur yang kita lakukan? Kan ada beberapa macam pemilihan. Ada pemilihan presiden disingkat apa tadi? Pemilihan presiden disingkat apa? Pilpres. Kemudian pemilihan kepala daerah disingkat apa? Pilkada. Kemudian ada pemilihan legislatif, pemilihan anggota DPR, yang itu kamu sampaikan kembali bahwa di sini ada salah satu anggota DPR. Siapa namanya? Siapa nama anggota DPR yang ada di sini? Tahu namanya? Yaser Buturo. Itu kan anggota DPR yang ada di sini, toh? Mudah-mudahan kamu kalau kamu nanti semangat lagi belajar, jadi mungkin menjadi sukses, bisa jadi kamu akan mungkin ada yang jadi anggota DPR. Yang penting belajar dengan bagus, belajar dengan dia, jangan hanya bermain, diminta pamit sama orang tua untuk ke sekolah mau belajar, tapi ternyata sampai di sekolah hanya bermain, kejar-kejaran, saling mengejek dengan teman yang lain. Kalau itu yang kamu lakukan, tidak akan kamu bisa dapatkan impian kamu. Mungkin kamu menjadi seorang anggota DPR, dipilih seperti saat pemilihan yang kamu sudah sampaikan kemarin itu yang
pernah dilaksanakan di mana? Di balai desa. Toh? Kalau kamu nanti lebih giat belajar, pasti kamu akan jadi seperti itu. Pilih. Mana tahu ada yang bernasib bagus, kamu bisa jadi mencalonkan diri jadi presiden. Kan bisa jadi. Karena seseorang itu tidak bisa yang menduga bagaimana nanti nasib kita ke depan. Intinya, saya lebih sampaikan ke kamu agar lebih motivasi, lebih semangat untuk belajar agar jadi anak yang sukses, bisa membanggakan hati orang tua, teman juga bangga, guru juga bangga, semua bangga. Bahkan satu kampung bisa bangga kalau kamu jadi anak yang sukses. Selanjutnya terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini, kemarin kan Pak Guru sudah sampaikan toh, untuk kegiatan hari ini kita melakukan apa hari ini? Pemilihan contoh atau model bagaimana tata cara dalam melakukan sebuah pemilihan. Toh, kalau yang kita bicarakan kan tentang pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR. Kemarin juga kamu sudah singgung tentang pemilihan kepala desa, tapi kan kita tidak bicara tentang itu. Karena kita dari sekolah, kemudian kita dari kelas, maka yang kita lakukan adalah pemilihan ketua kelas. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk pada tahapan proses pembelajaran, perlu saya sampaikan bahwa sebentar nanti kita akan menentukan. Karena dalam proses pemilihan itu pasti ada panitia pemilihan, kemudian ada yang dipilih dan ada yang memilih, kan begitu. Kalau hanya ada panitianya, kemudian tidak ada yang dipilih, bisa terjadi pemilihan tidak? Tidak bisa terjadi. Demikian juga yang lain, ada panitianya, ada yang mau dipilih, tidak ada yang memilih, bisa terjadi tidak? Bisa, harus ada semua. Ada yang panitia penyelenggaranya, kemudian yang dipilih ada, kemudian apanya lagi? Yang memilih. Yang milih siapa? Yang memilih siapa? Masyarakat. Kamu sebentar nanti berperan sebagai masyarakat, kemudian yang lain berperan sebagai panitia penyelenggara, kemudian yang lain akan berperan sebagai siapa nanti yang akan dipilih. Oke. Selanjutnya saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwa ini kita sudah akan masuk dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini kemarin kita sudah menyampaikan hasil wawancara kamu dengan teman-teman guru terkait dengan apa masalah atau kejadian-kejadian apa yang sering terjadi saat pelaksanaan pelanggaran apa yang sering terjadi saat pelaksanaan pemilihan. Kemarin kamu sudah urai, sudah sangat banyak. Kemudian tahapan-tahapannya itu juga kamu sudah dapatkan kemarin. Kemudian hari ini kita coba lakukan itu. Hari ini kita coba lakukan itu dalam hal proses pemilihan yang kamu sudah sampaikan kemarin. Harus apa tahapan pelaksanaan pemilihan? Asas pemilihan apa tadi kemarin? Harus pemilihan langsung, kemudian harus jujur, kemudian apa lagi? Harus adil dan banyak lagi asas-asas itu yang akan sebentar kita terapkan. Selanjutnya sebelum kita masuk ke proses pemilihan, kita harus menentukan dulu tahapan-tahapannya atau jadwal. Kita bikin penjadwalannya. Kita bikin penjadwalan, mungkin mendaftar dulu. Panitia nanti kita bentuk dulu panitianya, kemudian panitia nanti mendaftar. Siapa nanti yang berkeinginan untuk mencalonkan diri jadi ketua kelas, mendaftar ke panitia. Nanti panitia lagi bicara, jam sekian kita akan lakukan proses pemilihan. Ini kan karena prosesnya singkat, tidak sama dengan proses pemilihan yang dilakukan di luar sana yang butuh waktu sampai sekian bulan, bahkan sampai 1 tahun waktunya. Hari ini kita tidak lagi melakukan itu, kita persingkat lagi. Jadi nanti ada tahapan, ada jadwal-jadwalnya nanti akan disampaikan. Jadi kita susun jadwalnya. Pertama itu apa? Pembentukan panitia pelaksananya. Kemudian kita nanti apa? Menentukan siapa nanti akan menjadi
siapa yang bersedia mencalonkan diri untuk menjadi? Mungkin calonnya tidak banyak, mungkin 2, tapi tidak boleh 1. Kalau 1 bisa dipilih tidak? Tidak bisa memilih kalau hanya 1. Yang bisa dipilih itu kecuali 2, 3, dan sebagainya. Oh. Kemudian setelah itu kita nanti mendata pemilih. Kalau di pemilihan umum itu yang kita sudah bahas kemarin, itu batas usianya berapa tahun? 17 tahun. Salah sudah boleh pilih. Tapi kalau di ketua kelas itu tidak. Toh? Pemilihan ketua kelas tidak menentukan umur, tapi siapa yang ada di kelas itu dia yang berhak untuk memilih. Jadi kita semua sebentar akan melakukan hal itu. Namun sebelum kita masuk pada proses pemilihan nanti sebentar, sekali lagi saya sampaikan, mari kita patuhi asas-asas pemilu. Sekalipun ini hanya pemilihan ketua kelas, tapi asas itu harus kita laksanakan. Tahapan-tahapan itu juga harus kita laksanakan. Dan tahapan pemilu, asas pemilu itu, dan tujuannya kita memilih ini apa? Apa tujuan kita memilih? Kemarin kita sudah bicara. Apa tujuan kita memilih? Untuk mencari siapa yang akan jadi ketua kelas atau jadi pemimpin kita, sama dengan presiden. Pemilihan presiden tujuannya untuk mencari siapa yang jadi presiden. Pilihan anggota DPR siapa yang jadi anggota DPR. Anggota DPR juga seperti itu. Sama dengan juga kepala desa. Siapa yang terpilih dia yang jadi kepala desa. Tetapi yang lain jangan mengeluh kenapa saya tidak dipilih dan sebagainya. Dalam hal proses pemilihan juga harus jujur. Jadi panitia ini harus jujur ya. Panitia harus jujur. Panitia sementara dulu harus jujur. Jujur menyampaikan bahwa inilah yang terpilih, inilah hasilnya. Jangan menambah nilai yang lain, kemudian mengurangi nilai yang lain, itu tidak boleh. Kalau itu tidak berarti tidak jujur, harus jujur dan harus adil, harus adil. Nanti juga siapa yang bersedia untuk mencalonkan diri jadi ketua kelas, paling tidak dia akan menyampaikan, dia berkampanye. Tahu kampanye? Tahu. Apa itu kampanye, Pak? Bagaimana menurut Pak kampanye? Kampanye kan menyampaikan, menarik simpatinya orang supaya orang memilih. Iya. Apa saja yang disebut? Oh, kalau saya jadi ketua kelas, saya akan berpindah ini ruang kelas. Kan begitu kalau anggota DPR yang melakukan kampanye kan seperti itu toh. Kalau saya jadi anggota DPR, saya akan membantu masyarakat yang lemah, saya akan menurunkan bantuan ini dan lain sebagainya. Begitu juga sementara. Jadi sementara nanti kamu akan mencoba memaparkan itu. Kalau kamu saya jadi ketua kelas, apa yang kamu akan lakukan jika kamu terpilih jadi ketua kelas? Itu namanya kamu menarik perhatiannya orang supaya orang bisa pilih saya. Bisa paham ini? Bisa. Jadi jadwal tadi kita sudah bisa pahami terkait dengan penyusunan jadwal tadi, tahapan-tahapan dalam hal pelaksanaan. Jadi kita menentukan dulu panitia pelaksananya, kemudian kita menentukan siapa yang bersedia jadi calon. Jadi nanti sebentar nanti panitia sudah yang memantui. Saya nanti akan menunjuk, mungkin tidak banyak. Yang jadi panitia hanya 3 saja, boleh 3. Ada ketuanya, kemudian ada sekretarisnya, kemudian ada anggotanya 1. Sementara nanti mereka memposisikan diri di bagian depan. Nanti setelah itu, nanti surat suara yang saya sudah siapkan ini akan saya serahkan ke panitia. Nanti panitia akan membagikan ke kamu semua. Nanti panitia akan menyampaikan itu tahapannya setelah pencalonan. Setelah ada yang mencalonkan itu jadwalnya. Setelah yang mencalonkan kemudian kita langsung pada proses pemilihan. Setelah memilih, setelah semua surat suara itu dikumpul di apa? Dihitung satu persatu. Oh, ini suaranya si ini suara. Kemudian satu menulis di papan tulis. Setelah selesai ditulis di apa? Di jumlah atau dihitung. Siapa yang terbanyak dialah yang pemenangnya. Dan yang lain tidak boleh mengeluh. Kenapa saya tidak menang? Kenapa saya begini? Tidak boleh. Karena ini pemilihan secara demokrasi. Demokrasi itu adalah sebuah proses yang dilakukan tidak memilih siapa. Tidak curang. Tidak harus memenangkan seseorang. Tapi demokrasi itu adalah sebuah perbuatan, sebuah hal yang dilakukan dengan jujur.
jujur dan adil. Jadi anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, selanjutnya kita masuk pada tahapan berikutnya. Kita akan menentukan siapa nanti yang akan berperan sebagai panitia pelaksana pemilihan ketua kelas 6 hari ini. Ini sangat penting kamu perankan. Ini lagi ini sangat penting kamu perankan. Mana tahu nanti ke depan ketika kamu selesai dari SD, lanjut ke SMP, kemudian ke SMA dan lain sebagainya, dipercayakan oleh masyarakat yang menjadi panitia penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. Kalau kamu sudah terbiasa dengan itu, sudah tahu, oh ternyata kalau melakukan proses pemilihan begini caranya. Jadi itu gunanya kenapa kita praktekkan di sini, karena itu jadi modal kamu nanti ke depan. Dan sebentar ini nanti akan saya buatkan videonya nanti akan kita tonton secara bersama-sama bagaimana peran kita waktu saat kita jadi panitia pemilihan ketua kelas di kelas 1. Jadi apa nih pada kemudian sebentar nanti setelah saya tayangkan videonya, nanti kamu lihat, oh ternyata saya, oh kurangnya saya di sini, oh ini yang masih salah sama saya. Kalau saya bandingkan dengan yang lain-lain yang saya pernah di balai desa, oh saya kurangnya di sini. Saya kurang bagus dalam menyampaikan kampanye sehingga saya tidak terpilih. Itu jadi bahan evaluasinya kamu. Supaya nanti kalau mungkin ke depan lagi akan mencalonkan diri, oh sebagus, oh saya mau kasih bagus dalam kampanye supaya nanti saya terpilih. Demikian juga panitia penyelenggara harus begitu, harus jujur. Kalau panitianya tidak jujur, jelas ke depan itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Oh tidak boleh si ini jadi panitia, dia tidak jujur, dia memenangkan calon yang lain, kemudian menjatuhkan calon itu, tidak boleh. Jadi sekarang kita akan menentukan siapa yang nanti akan menjadi panitia. Itu 3 saja yang kita pilih. Kemudian yang lainnya nanti bersedia untuk mencalonkan diri. Mencalonkan diri jadi ketua kelas. Tapi yang duduk jadi panitianya tidak usah dicalonkan diri jadi ketua kelas kan sudah ada ketua kelas itu. Iya. Jadi tidak usah dicalonkan yang 3 nanti di depan, tidak usah dicalonkan jadi ketua kelas karena mereka panitianya. Karena kalau jadi panitianya yang jadi calon, nah ini masalah juga, jadi tidak boleh. Jadi silakan cari yang lain untuk dicalonkan jadi ketua kelas. Baik, anak didik sekalian, kita langsung masuk proses itu. Langsung kita akan menentukan siapa panitia penyelenggara. Siapa yang bersedia jadi panitia penyelenggara? 1, 2. Oh, sudah ada 3 orang yang lebih duluan. Yang pertama Fitri Arayana, kemudian Teguh Al-Fatir, kemudian Yayan Fauzi. Inilah yang nanti akan berperan sebagai panitia penyelenggara atau panitia pelaksana dalam proses pemilihan ketua kelas. Saya berharap ini panitia harus jujur, harus berlaku bagus terhadap warga masyarakat yang nanti akan melaksanakan akhirnya. Selanjutnya, saya silakan yang 3 orang itu maju di depan. Bawa meja dan kursinya masing-masing ya. Ya, Yayan maju di depan. Nanti sebentar saya berikan kesempatan antara kedua orang untuk siapa yang jadi ketua, siapa jadi sekretaris, dan siapa yang jadi anggota. Silakan. 3 orang. Bawa meja. Itu kan saja kau tidak bisa nanti. Boleh? Iya. Pinjam.
ikut jadi ketua? Siapa jadi ketua? Siapa sekretaris? Siapa? Sini. Di antara kamu tiga, di antara kamu tiga. Ya, jangan lama-lama, karena waktu berjalan terus. Sudah? Sudah? Ya, siapa ketuanya? Oh, bukannya yang antara kamu tiga. Ini sama jadi ketua, satu orang ketua, satu orang bukan mereka. Sekretaris. Ketua siapa? Ketua. Ini ya sudah pas posisinya. Ketua adalah si Fitra Rayana, kemudian sekretaris Yayan Fauzi, kemudian anggota Teguh Al-Fatih. Jadi inilah panitia pelaksana dalam proses pemilihan kepala ketua kelas. Jadi ketua boleh sampaikan kepada masyarakat, kamu ini kan sebagai masyarakat toh. Coba ketua berdiri. Ya, mengucapkan salam, kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dipercayakan untuk menjadi panitia pemilihan ketua kelas. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Diberikan kepada kami menjadi ketua panitia penyelenggara panitia pemilihan ketua kelas. pemilihan ketua kelas. Harapannya apa? Kemudian bisa berlangsung baik, aman, jujur, dan coba harapannya coba. Pemilihan bisa berjalan dengan aman, Harapannya ke depan bisa berjalan aman, aman dan dan lancar. Kemudian sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi saudara penyampaian dari ketua panitia pelaksana atas bahwa dia berharap, panitia berharap bahwa kegiatan pendidikan hari ini bisa berlangsung aman, jujur, adil, dan semoga sukses. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah nanti panitia meminta kesempatan kepada masyarakat yang ada ini atau para siswa yang ada, siapa yang bersedia untuk mencalonkan jadi ketua kelas. Siapa yang coba panitia nanti bicara, siapa yang bersedia jadi mencalonkan diri jadi ketua kelas? Panitia berdiri. Bertanya, siapa yang bersedia mencalonkan diri jadi ketua kelas? Siapa bersedia mencalonkan diri menjadi ketua kelas? Ya, kalau bisa tidak terlalu banyak, biar 3 saja boleh. Tulis.
ketua kelas. Ditulis namanya si ini, siapa namanya, itu siapa namanya, berapa? 3? Oke, 3. Ya, sekretaris yang menulis. Siapa namanya si ini? Tulis nomor 1 yang bersedia jadi ketua kelas ini. Nanti tadi saya sudah sampaikan, nanti yang mencalonkan diri jadi ketua kelas bersiap-siap untuk menyampaikan, ketika saya jadi ketua kelas saya akan melakukan ini. Iya, tulis namanya. Iya, yang mencalonkan diri. Nomor 1, ya nomor 2 siapa? Oh, nomor 2 saya. Berarti dia nomor urut 2 ya. Nomor urut 2. Kan pemilihan itu kan ada nomor urutnya toh? 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ya, yang pertama coba dibacakan. Calon ketua kelas nomor 1 siapa? Berapa orang calonnya? Sekretaris coba berdiri Pak menyampaikan itu. Nomor 1 Andika Yudhistira, 2 Mohisya, 3 Ibnu Tibia. Jadi itu calon ketua kelas yang nanti akan dipilih. Jadi panitia nanti berikan kesempatan sekitar 3 menit, paling lama 3 menit, 2 atau 3 menit, masing-masing calon ini menyampaikan apa nanti akan dia laksanakan. Itu namanya berkampanye. Menyampaikan kampanye, menyampaikan kepada teman-temannya, kalau saya terpilih jadi ketua kelas, saya akan melakukan ini. Mungkin setiap hari saya mungkin mengajak teman-teman untuk membersihkan kelas, membersihkan halaman, dan lain sebagainya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu terpilih? Paling kurang kali itu kamu lakukan bisa menarik simpatinya. Oh, ternyata Ibu Tibia kalau dia jadi kelas ini, oh bagus dia ternyata. Saya pilih dia. Itu berpengaruh, besar pengaruhnya. Jadi selanjutnya panitia mengambil satu-satu di bagian depan kepada siswa yang diri tadi jadi ketua kelas. Dipanggil satu-satu. Dipanggil di satu-satu depan kelas untuk menyampaikan visi-misi atau berkampanye di depan kelas. Andika Yudhistira. Begini, dikomentari. Selanjutnya saya persilakan kepada calon nomor urut 1 untuk menyampaikan untuk berkampanye, katakan itu untuk berkampanye, menyampaikan visi misinya. Begitu. Selanjutnya Berdiri Kak ya. selanjutnya kita akan Saya persilakan kepada selanjutnya saya akan persilakan kepada Andika Yudhistira nomor urut 1. nomor 1 untuk berkampanye. Iya. Bagus. Di depan sini, di depan. Ya, kan kalau kampanye jangan melewat dulu toh, harus menyampaikan diri ya. Mengucapkan salam dulu. Menghadap sana, jangan menghadap ke situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Perkenalkan, nama saya Andika Yudhistira. saya adalah calon ketua kelas. Saya adalah calon ketua kelas. Kalau saya terpilih, apa yang kamu bikin? Kalau saya terpilih jadi ketua kelas, saya akan apa? Coba. Sampaikan supaya kalau saya jadi ketua kelas, saya akan berlaku jujur kepada teman-teman sekalian. Paling kurang ya. Coba. Nah. Ya. Kalau saya jadi ketua kelas, Kalau saya jadi ketua kelas, saya akan jujur kepada teman-teman saya dan
umum. Demikian kampanye saya. Demikian kampanye saya. Semoga mendapat dukungan dari teman-teman. Semoga mendapat dukungan dari teman-teman saya. Saya akhiri. Saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dipersilakan nomor urut 2 untuk menyampaikan kampanyenya. Demikian dari kampanye yang Demikian disampaikan. dari kampanye yang disampaikan dari nomor 1 Andika Yudhistira. Selanjutnya dari undian nomor 2 Monisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monisya. Saya adalah calon ketua kelas Saya adalah calon ketua kelas di SDN 8 kelas 6. Harap kelas 6. Kalau saya terpilih jadi ketua kelas, itu apa yang kalau sabar ingat tadi? Yang ibu tadian, Pak Tidian, ingat nggak kalau saya jadi ketua kelas ini? Kalau saya jadi ketua kelas, saya akan melakukan meningkatkan kebersihan kelas ini. Saya akan meningkatkan kebersihan sekolah. Demikian kampanye saya. Semoga mendapat dukungan dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang ketiga, Ibnu Tidian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap terus begitu. Siap, bagus. Kan untuk meminta dukungannya masyarakat harus barang ini bagus. Kan begitu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Tidian. Saya adalah ketua kelas. Kalau saya terpilih menjadi ketua kelas, saya akan melakukan membersihkan halaman sekolah. Terus apa lagi? Yang baik. Saya yakin baik. Dan saya akan memukul teman saya yang melanggar peraturan. Nah, sudah. Demikian penyampaian saya. Saya mudah-mudahan bisa mendapat dukungan dari teman-teman. Saya mudah-mudahan mendapat dukungan dari teman-teman saya. Iya. Terus? Akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi panitia sudah sampaikan. Demikian tadi. Demikian tadi kampanye dari calon-calon. Calon nomor urut. Calon nomor 3. Iya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Selanjutnya kita masuk pada
proses pemilihan. Jadi ketua sampaikan, ketua berdiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemilihan ketua. Diam, Bu. Ketua kelas. Tata caranya bagaimana? Pemilihan harus dilakukan dengan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Pemilihan harus dilaksanakan dengan Pemilihan harus dilaksanakan dengan baik dan jujur. kemudian tidak boleh memilih bagi Kemudian tidak boleh memilih lebih dari 2 atau 3. ya, cukup satu saja toh. Selanjutnya panitia nanti akan bagikan surat suara. Selanjutnya panitia akan membagikan surat suara. Caranya surat suara ini ditulis nama yang dipilih. Caranya surat suara akan ditulis dengan pada calon ketua kelas. Ya. Jadi itu penyampaiannya ketua panitia bahwa supaya lebih jelas. Jadi ini ada surat suara yang sudah disiapkan oleh panitia. Ini nanti akan dibagikan kepada kamu. Jadi kamu cukup menuliskan nama siapa yang kamu inginkan jadi ketua kelas. Tulis saja namanya. Jangan menulis 2 ya. Tidak boleh tulis 2 orang. Oh, saya tulis Andika Yudhistira dengan Ibnu Tibian. Itu suaranya dinyatakan Pak? Tidak sah. Kemudian dalam hal menuliskan ini kan pemilihan umum kan dia harus asasnya pemilihan umum kan rahasia toh. Rahasia bagaimana maksudnya? Hah? Disembunyikan. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Oh, saya pilih si Andika Yudhistira. Oh, jadi merahasiakan itu tidak boleh dibilang-bilang. Saya tadi kok pilih seperti ini. Saya tadi tidak boleh. Oh, proses pemilihan itu harus dijaga kerahasiaannya. Karena itu adalah asas dari pemilihan. Oh. Bisa paham itu? Jadi cukup menuliskan satu saja, yang siapa saja yang dipilih cukup satu saja yang dipilih. Tidak usah jangan ada 2. Oh. Kemudian setelah selesai proses pemilihan, nanti panitia bertugas untuk menghitung suaranya. Siapapun yang terpilih itulah yang suaranya siapa yang suaranya banyak itulah yang terpilih ketua kelas. Sekarang silakan panitia bagikan satu kertas, tapi kasih lihat bahwa ini kertas dalam keadaan kosong. Panitia dibagikan kepada teman-teman yang lain. Ya. Satu orang satu. Jadi yang dipilih juga calon juga dikasih. Orang juga berhak memilih. Terserah menulis sendiri namanya tidak masalah. Ya, panitia juga dikasih satu orang satu. Panitia juga berhak memilih, tapi harus saling merahasiakan.
Sampaikan kepada para pemilih bahwa sekarang sudah saatnya kita menentukan pilihan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah saatnya kita menentukan pilihan kita. Jangan, tidak boleh diperlihatkan sama yang lain. Tidak boleh. Itu namanya tidak rahasia. Yang namanya rahasia itu menulis, jangan dilihatkan ketika kita menentukan pilihan itu. Harusnya di dalam bilik suara toh. Cuma karena posisi kita sekarang kita di ruang kelas, jadi kan kita tidak sempat buatkan bilik suara. Jadi menulisnya itu kalau boleh dipilih dengan buku supaya teman tidak lihat siapa yang ditulis. Begitu caranya. Setelah selesai ditulis digulung, Setelah selesai ditulis digulung bagus-bagus kasih rapi, nanti dimasukkan ke panitia. Ditaruh di sini sama panitia. Panitia juga harus setuju. Kalau yang sudah selesai boleh diantar sama panitia. Ditaruh di ini namanya kotak suara. Ini namanya kotak suara. Dia gulung bagus-bagus. Terus digulung saja ya. Taruh saja. Ya, setelah itu duduk. Ya. Nanti sebentar panitia akan menghitung suara. Nanti panitia cek masih ada pemilih yang belum memilih. Masih ada pemilih yang belum memilih. Masih ada yang belum memilih. Digulung, jangan dikasih biar begitu. Ya. Sudah semua? Panitia silakan melakukan proses selanjutnya. Selanjutnya apa? Perhitungan suara. Jadi untuk perhitungan suara, satu orang membuka itu, satu orang jadi saksinya, kemudian satu orang di papan tulis menulis. Misalkan begini, setelah dibuka itu tulisannya ternyata mungkin Ibnu Tibian. Nah, ditulis di garis satu Ibnu Tibian. Satu. Kemudian yang lain lagi, seperti ini, paham toh? Oke. Satu orang sekretaris sama sekretaris. Siapa yang menulis? Ketua yang menulis. Kamu dua, satu orang buka itu, satu orang diperjelas orangnya. Satu. Iya. Berdiri. Baiklah, kami akan melakukan proses pemungutan suara sudah selesai, dilanjutkan dengan perhitungan suara. Baiklah, kami akan melakukan proses satu diambil, tidak boleh dua. Satu orang saja Pak ambil. Iya, kau yang ambil, kau yang buka, kau yang sebut. Baiklah, kami akan mulai proses perhitungan suara. Baiklah, kami akan menghitung proses penghitungan suara. Iya. Baik. Kau tidak sampaikan, nanti diarahkan ke kau yang sampaikan. Ke sana. Kesukaan dia. Tidak, angkat begitu. Itu baru perlihatkan sama orang. Oh, ternyata ini suaranya sih. Sebutkan. Nomor 1, Andika Yudhistira. Suara 1 Andika Yudhistira. Ditaruh di tempat lain. Yang itu. Andika Yudhistira. Ya, lanjut. Andika Yudhistira. Ya, lanjut. Andika Yudhistira. Ya, kalau sudah 5, 3 lagi ya.
cara menulis ya. Kalau dalam proses perolehan suara. Ya lanjut. Andika Yudhistira. Ya lanjut. Andika Yudhistira. Lanjut. Mahisya. Ya. Andika Yudhistira. Lanjut. Andika Yudhistira. Ya, harus terima tarik begini lagi. Bagus. Oke, oke. Andika Yudhistira. Ya. Lanjut. Pakai garis tanda. Ibnu Tibian. Ibnu, ya. Apa satu Ibnu Tibian? Muhammad Ihsan satu. Andika Yudhistira. Ya. Lanjut. Andika Yudhistira. Ya. Andika Yudhistira. Ya, perlihatkan sama yang sepatu lo juga baca. Oh, ternyata itu. Kesana tuh. Andika Yudhistira. Ya. Andika Yudhistira. Ya. Pakai garis tanda. Andika Yudhistira. Ya. Yang terakhir Andika Yudhistira. Ya. Biar kalau sudah habis nanti Mahisya. sudah habis nanti perlihatkan bahwa sudah habis. Kasih lihat lagi habis. Diperlihatkan kotaknya bahwa sudah habis. Tahan. Tahan. Nah, kemudian dihitung yang ada di papan tulis, dihitung. Ya, harus sama dengannya di sini. Ini berapa? Itulah hasil apa? Perolehan suara. Tadi. Tulis. Ya. Taruh di sini sama dengannya. Ya. Berapa? Ya. Ya, sudah toh. Sekarang tugasnya panitia mengumumkan ini. Setelah selesai proses pemilihan, inilah hasil dari perolehan suara. Nomor urut 1 atas nama ini mendapat suara sekian. Toh? Nomor urut 2 atas nama ini mendapat suara sekian, dan nomor urut 3 dapat suara sekian. Coba, ketua. Mengharap ke sana. Setelah selesai proses pemilihan, didapatkan bahwa perolehan suara ya, mulai dari sana. Nomor urut 1 Andika Yudhistira. Memperoleh 17 suara. iya, bagus. Nomor urut 2 Muhammad Ihsan memperoleh 2 suara. Ya, bagus. Nomor urut 3 Ibnu Tibian memperoleh 1 suara. Ya. Selanjutnya ditetapkan siapa yang jadi pemenangnya. Coba lihat perolehan suara. Ditetapkan siapa yang jadi Ketua kelas. menjadi ketua kelas adalah Andika Yudhistira. Andika ikut. Suara di sini.
pemilihan sudah selesai, bahwa proses pemilihan sudah selesai, ditetapkan bahwa yang menjadi ketua kelas adalah Andika Yudhistira. demikian proses pemilihan hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dan kami akhiri Proses pemilihan ketua kelas pada hari ini. mohon maaf kalau Ada hal yang kurang ada hal yang kurang. kami akhiri. Kami akhiri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian tadi panitia sudah melaksanakan tugasnya dengan bagus, dengan jujur. Terima kasih panitia yang sudah berupaya sedapat mungkin untuk bisa mensimulasikan tata cara pemilihan. Selanjutnya di tahap akhir daripada urutan pelaksanaan pemilihan itu adalah pelantikan calon yang terpilih toh. Pelantikan calon yang terpilih. Maka saya undang di depan calon yang terpilih atas nama Andika Yudhistira untuk saya lantik menjadi ketua kelas. Anggaplah saya akan berkewenangan untuk melantik siapa yang jadi ketua kelas. Di sini Andika. Andika di depan. Di depan. Jadi demikian tadi Andika sudah terpilih jadi ketua kelas. Ya. Oke. Jadi harapannya setelah saya lantik Andika jadi ketua kelas, berharap ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bisa amanah sebagaimana apa yang sudah disampaikan lewat kampanye tidak penyampaian visi misi tadi. Semoga ini bisa berjalan aman, sukses dan lancar, dan sukses buat Andika Yudhistira yang menjadi ketua kelas 6 pada periode ini. Selanjutnya saya silakan Andika untuk kembali ke tempat semula. Ya, sudah selesai terus pelantikan. Selanjutnya panitia nanti kembali ke tempat. Kita akan lanjutkan proses kepada kita masih ada waktu. Disilakan seluruh panitia mempersiapkan menyimpan saja di sini. Kemudian nanti kembali ke tempat masing-masing. Kita sudah di situ surat suara yang sudah ya. Kemudian kursi dengan mejanya dipindahkan ke kegiatan proses pemilihan ketua kelas yang sudah berjalan. Saya lihat tadi itu berjalan bagus, secara demokratis, demokrasi, aman, jujur, dan adil. Sepanjang proses kegiatan tadi terlaksana, saya berharap ini mudah-mudahan ke
depan nanti kalau kamu nanti dipercayakan oleh masyarakat, oleh pemerintah untuk menjadi petugas pelaksana pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan anggota DPR, DPRD, pemilihan kepala desa dan lain sebagainya. Saya berharap ini kamu bisa menjadi panitia yang sukses dan panitia yang jujur. Karena itu asas yang ada di pemilihan ini adalah asas jurdil, yang biasa itu disingkat dengan jurdil, jujur dan adil. Jujur dalam artian tidak boleh memihak kepada salah satu pasangan calon yang tadi sudah dipraktekkan dengan bagus oleh teman-teman kamu yang jadi panitia pelaksana. Selanjutnya, dapat kita simpulkan dalam proses kegiatan pembelajaran kita hari ini bahwa ke depan diperhatikan dulu kelompok 3 ya. Jadi untuk persiapan kita ke depan, jadi besok tugas, jadi proses pembelajaran kita hari ini kita masih lanjutkan pada hari besok di hari yang ketiga. Nanti sesudah itu nanti akan saya suruh membuat sebuah kesimpulan. Besok nanti tayangan video yang tadi baru-baru kita laksanakan proses pemilihan ketua kelas ini besok akan hari Kamis, karena besok belum ada kegiatan proses, nanti dilanjutkan pada hari Kamis. Nanti pada hari Kamis ini proses video tadi akan saya tayangkan lewat infocus, lewat layar. Kemudian kita nanti sama-sama akan melihat, mengevaluasi itu apa kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses pemilihan yang baru-baru selesai. Bisa paham ini? Jadi insyaallah mungkin pada hari Kamis kita akan melakukan itu. Namun saya sangat bangga, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada para siswa tadi yang sudah mampu dalam hal berkomentar, menyampaikan kampanyenya sekalipun hanya dalam waktu yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa, hebat. Mudah-mudahan kalau kamu nanti sukses, jadi mungkin sampai pada perguruan tinggi, sampai mungkin dewasa kamu, bisa jadi mungkin kamu akan mencoba mencalonkan diri jadi anggota DPR, boleh mencalonkan diri jadi presiden, boleh, tidak masalah. Yang karena syarat siapapun yang mencalonkan diri untuk dipilih itu dia paling kurang dia berusia berapa tahun? Kalau yang memilih dia usianya paling rendah 17 tahun. Kalau yang nanti dipilih, kalau dia sudah berusia 21 tahun, boleh mencalonkan diri jadi presiden, boleh mencalonkan diri jadi anggota DPR, boleh mencalonkan diri jadi kepala desa, boleh. Bisa dipahami ini? Selanjutnya, untuk rencana kita pada hari besok itu tadi saya sudah sampaikan bahwa rencana kita pada hari besok kita nanti akan mengevaluasi apa kegiatan kita hari ini. Kemudian saya tugaskan lagi, ini perlu menjadi bahan perhatian. Saya nanti akan tugaskan kamu bikin sebuah kesimpulan seperti yang kita sudah laksanakan pada pertemuan pertama beberapa hari yang lalu. Kesimpulan dari proses pembelajaran kita sejak dari awal, dari kemarin, hari ini, dan nanti akan kita lanjutkan pada hari Kamis nanti. Kamu akan membuat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan? Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita selama 3 hari berturut-turut? Ya sekalipun tidak berturut-turut karena akan dilanjutkan pada hari Kamis. Jadi bahan evaluasi kamu. Jadi saya akan tayangkan videonya. Kemudian kita sama-sama menyaksikan itu, menonton. Kita lihat di mana letak kelemahan, di mana kekurangan-kekurangan kita. Nanti mudah-mudahan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan di hari-hari yang akan datang. Dan nanti setelah selesai, nanti saya akan coba evaluasi, berikan sebuah hal bahwa ternyata kekurangannya di sini dan di situ. Bisa dipahami itu?